Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra Sri Rahayu dari 12 IPA 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan teori pada gambar yang telah ditugaskan. Selamat menyaksikan. Dalam asal-usul kehidupan, ada teori biogenesis pada gambar pertama, yaitu merupakan percobaan dari Francisco Redi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva atau suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu ada percobaan dari Louis Pasteur. Percobaannya yaitu mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum ex oppo omne vivum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Pada gambar nomor 3 yaitu teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, CH4, hidrogen, H2, uap air H2O, dan amino NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar, sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Percobaan Stanley Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat uratmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino atau organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi, satu satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat dibentuk dari kondisi abiotik. Menurut Alexander L. Oparin, dalam teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana, CH4, hidrogen H2, uap air H2O, dan amino NH3 yang mudah menguap ke atmosfer yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk subpurba atau primordial soup. Teori-teori yang telah diterangkan di atas belum dapat menjawab dari mana dan bagaimana kehidupan pertama kali ada di bumi. Berikut ini beberapa teori tentang perkembangan sel. Yang pertama, dari prokariotik ke eukariotik. Sel eukariotik terjadi karena simbiosis erat antara dua organisme. Salah satunya menjadi inang dan lainnya masuk ke tubuh inang, atau endosimbiosis. Dalam kasus ini, bakteri purba ditelan oleh sel prokariotik sebagai inang. Bakteri ini berfungsi melakukan segala reaksi kimia. Hal ini yang dianggap sebagai cikal bakal mitokondria. Selanjutnya yang kedua, yaitu dari laut ke darat. Sel-sel diduga pertama kali berasal dari laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di dalam air. Beberapa organisme ada yang mencoba untuk beralih hidup dari lingkungan air ke lingkungan darat karena telah terjadi kompetisi di dalam lingkungan air.
Fakta yang mendukung teori ini adalah siklus hidup amfibi sebagian di air, dari fertilisasi sampai berudu amfibi hidup di air, dan kemudian mengalami metamorfosis untuk hidup di darat. Dan yang terakhir atau gambar yang keempat yaitu teori evolusi Jean Lamarck. Pokok-pokok pikiran teori evolusi Lamarck yaitu 1. Makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi, perkembangannya akan menurun dan akhirnya rudiment atau teori use and disuse. Yang keempat, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Contoh evolusi Lamarck yaitu pada jerapah. Nah, itulah pembahasan teori-teori mengenai asal-usul kehidupan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.